Halo teman-teman semua, kembali bersama saya Fadil, masih dengan belajar basis data dengan PostgreSQL ya. Bagaimana kabar teman-teman sekalian ya? Semoga teman-teman masih sehat dan masih semangat untuk mengikuti series PostgreSQL ini. Nah, teman-teman yang tidak sabar ya pengen menyentuh PostgreSQL secara langsung, ini adalah video yang tepat di mana kita akan langsung melakukan instalasi PostgreSQL di komputer kita masing-masing ya. Langsung saja kita simak materinya. Nah, apa yang akan kita lakukan pada hari ini? Yang pertama, kita akan melakukan instalasi ya dengan langkah-langkah yang diberikan itu bergantung pada sistem operasi yang digunakan. Yang kedua, kita akan berkenalan dengan aplikasi di terminal yang namanya PSQL. Dan yang ketiga, kita akan membuat basis data pertama. Nah, saya akan jelaskan sedikit ya secara umum bagaimana kita melakukan instalasi. Yang pertama, kunjungi website resminya ya di www.postgresql.org. Nanti kita akan praktekkan. Kemudian nanti teman-teman akan menemukan tombol download ya. Nanti di situ teman-teman bisa klik. Kemudian pilih sistem operasi yang akan digunakan ya. Untuk pengguna Windows, teman-teman yang menggunakan Windows seperti saya, teman-teman bisa download melalui website EDB atau Enterprise DB ya. Setelah memilih sistem operasi, ikuti petunjuk instalasi. Cuma untuk video kali ini kita akan gunakan Windows ya. Nanti untuk sistem operasi lain, nanti bisa menyesuaikan dan mengikuti langkah-langkahnya. Nah, setelah mengikuti petunjuk instalasi, PostgreSQL otomatis sudah langsung aktif dan siap digunakan. Kemudian setelah itu, tidak cukup berhasil instalasi, kita harus tambahkan perintah PSQL supaya bisa digunakan ke dalam terminal kita. Kita harus tambahkan PSQL ke dalam sistem environment variable. Ini untuk pengguna Windows ya. Untuk pengguna Linux atau macOS sendiri, teman-teman bisa ikuti petunjuk sesuai sistem operasinya bagaimana kita menambahkan sistem environment variable. Nah, setelah kita tambahkan PSQL ke dalam environment variable, kita cek versi dengan perintah PSQL min version di terminal. Kalau misalkan muncul outputnya tidak ada masalah, maka PostgreSQL itu berhasil diinstal. Kemudian ada beberapa konfigurasi penting yang harus teman-teman perhatikan ya. Karena konfigurasi ini nanti akan kita gunakan terus-menerus ketika kita ingin melakukan koneksi ke basis data PostgreSQL. Termasuk nanti ya dalam beberapa waktu ke depan, jika misalkan teman-teman ingin mengintegrasikan bahasa program dengan basis data, konfigurasi ini penting untuk teman-teman tahu. Nah, yang pertama hostname ya. Hostname ini kita bisa katakan nama domain ya. Nama domain yang terinstall PostgreSQL-nya ya. Kalau untuk komputer lokal kita, itu nama domainnya adalah localhost. Atau biasanya kalau menggunakan IP address 127.0.0.1. Tapi kalau kita melakukan upload di hosting, ya, kita meletakkan instalasi PostgreSQL-nya di hosting, biasanya sudah ada nama domainnya sendiri-sendiri, ya, sesuai yang kita tentukan. Tapi untuk pembelajaran kita akan coba di komputer kita atau di laptop kita, maka kita akan selalu menggunakan hostname localhost. Nah, kemudian ada username, ya. Pada saat instalasi, terutama di Windows, ini biasanya sudah ada username yang disediakan, yaitu namanya Postgres juga ya. Ini sebagai super user, di mana peran super user di sini itu bisa memiliki kendali penuh terhadap basis data. Nah, nanti ke depannya kita juga bisa menambahkan user yang lain sesuai dengan kebutuhan kita, dan kita bisa menentukan user-user yang akan ditambahkan ini punya hak akses apa gitu. Tapi untuk sekarang kita gunakan nama Postgres.
Nah, kemudian password. Password ini nanti kita bisa tentukan sendiri pada saat langkah instalasinya. Dan juga untuk port ini umumnya menggunakan port default 5432. Masing-masing DBMS itu memiliki portnya sendiri-sendiri. Dan khusus untuk PostgreSQL ini menggunakan port 5432. Kalau misalnya teman-teman menggunakan misalnya MySQL salah satunya, itu port defaultnya jika tidak salah ya 3306. Ya, teman-teman bisa cek port yang digunakan pada sistem basis data yang lainnya ya, seperti Oracle. Oracle juga memiliki portnya tersendiri ya, sesuai dengan peruntukannya. Nah, sekarang kita akan berkenalan dengan PSQL di terminal. Jadi setelah kita menginstalasi, maka aplikasi yang sudah diinstal adalah PSQL. Nah, apa itu PSQL? PSQL adalah aplikasi berbasis terminal. Ya, biasanya digunakan untuk interaksi dengan basis data PostgreSQL. Ya, jadi PSQL itu dia hanyalah sekedar aplikasi yang berbasis terminal dan tidak menggunakan grafis ya, tidak menggunakan aplikasi berbasis grafis atau GUI, tapi itu nanti di beberapa video ke depan kita akan mencoba aplikasi GUI untuk kita belajar SQL. Ya. Cuma untuk sekarang kita akan gunakan dulu PSQL ya. Nah, kegunaan utamanya tentu saja untuk eksekusi perintah SQL. Nah, cara mengakses PSQL-nya, yang pertama, buka aplikasi terminal. Ya. Kemudian ketikkan perintah PSQL min U besar, kemudian diikuti dengan username. Ya. Nah, untuk username ini, itu kita ganti sesuai username yang sudah kita tentukan saat instalasi. Ya. Tapi untuk pertama kali instalasi, username nanti kita bisa ganti dengan nama Postgres. Kemudian kita masukkan password yang sudah kita tentukan terlebih dahulu pada saat instalasi di awal. Nah, biasanya password pada saat kita ketik itu tidak akan terlihat. Tujuannya untuk keamanan. Kemudian setelah berhasil login, PSQL siap digunakan. Selamat mencoba dan bereksplorasi. Kemudian ada catatan-catatan lain yang akan saya sampaikan. Salah satu poin ini adalah ada perintah-perintah khusus PSQL ya. Tapi ini perintahnya khusus saja untuk PSQL karena nanti kalau untuk perintah SQL itu berbeda lagi. Nah, untuk perintah-perintah bawaannya PSQL itu biasanya diawali dengan tanda garis miring terbalik atau backslash ya. Biasanya contoh penulisannya kita tulis dengan karakter garis miring terbalik kemudian diikuti dengan nama perintahnya. Nah, nama-nama perintah itu umumnya sudah terdokumentasi dengan baik ya oleh pihak Postgres itu sendiri. Oke, baik. Setelah kita masuk ke PSQL, kita akan mencoba membuat basis data pertama kali. Caranya, pastikan kita sudah masuk dulu ya ke aplikasi PSQL. Kemudian kita buat basis data dengan namanya bebas ya, namanya apapun. Perintahnya adalah kita mengetikkan create database, kemudian diikuti dengan nama basis data. Nama basis datanya bebas, asalkan nama basis data tersebut tidak ada spasi. Nah, penamaan ini mirip seperti kita memberikan aturan penamaan variabel, ya, seperti itu. Nah, perlu diperhatikan bahwa karena create database merupakan salah satu sintaks SQL atau perintah SQL, maka akhir dari pernyataan SQL ini harus diakhiri dengan tanda titik koma. Ya, kalau tidak diakhiri dengan titik koma, kalau kita enter biasanya program atau PSQL menganggapnya belum selesai. Jadi kalau misalnya sudah selesai, setiap kali pernyataan SQL akan atau harus diakhiri dengan tanda titik koma. Ya, nanti kita bahas di video selanjutnya untuk perintah SQL ini. Nah, kemudian kita verifikasi atau kita harus ngecek kembali apakah basis data yang tadi kita buat itu sudah betul-betul berhasil dibuat dengan perintah backslash L. Ini L ya.
tapi tidak perlu titik koma. Kalau perintah PSQL tidak perlu diakhiri titik koma. Tapi kalau perintah SQL harus diakhiri tanda titik koma. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita praktek ya. Kita mulai instalasi, masuk PSQL, dan juga kita buat database. Oke, mari kita praktek. Saya akan ke browser. Kita akan kunjungi postgresql.org ya. Langsung dikunjungi, kemudian teman-teman klik download. Ya. Kemudian pilih sistem operasi ya, sesuai dengan apa yang teman-teman punya di komputer. Karena saya menggunakan Windows, ya, saya bisa klik Windows di sini. Kemudian nanti ada link ya, karena kita akan melakukan download installernya itu melalui EDB ya. Kita langsung aja klik download the installer. Nah, sekarang sudah kita arahkan ya ke enterprisedb.com di halaman download PostgreSQL-nya. Di sini banyak sekali ya variasi versi. Kita bisa memilih versi yang terbaru, versi 17.5 yang akan kita gunakan. Ya, sekali lagi teman-teman bisa klik link download-nya sesuai dengan sistem operasi. Khusus untuk Windows yang 32-bit, ini sudah tidak disupport lagi. Karena umumnya sekarang Windows sudah support 64-bit. Ya. Nah, makanya kita akan coba download yang versi terbaru, yaitu 17.5. Langsung saja klik icon download dan kita tunggu beberapa saat hingga proses download-nya selesai. Jadi saya pause dulu videonya sejenak ya. Oke, baik ya, download-nya sudah selesai. Teman-teman bisa klik langsung filenya untuk mulai instalasi atau teman-teman bisa cari di folder download. Oke, saya langsung saja klik untuk installernya ya. Klik saja, tunggu beberapa saat ya sampai program instalasinya keluar. Ini kalau muncul user account control mungkin nggak terlihat ya di layar. Langsung aja klik yes. Kemudian ya, kita tunggu untuk pop-up-nya ya. Cukup ya. Di sini untuk setup PostgreSQL ya, kalau muncul halaman welcome seperti ini, langsung saja klik next. Kemudian di sini diminta untuk menspesifikkan instalasi Postgre-nya disimpan di mana. Kita biarkan default ya. Kalau misalnya ada versi-versi baru, biasanya untuk folder versinya itu disesuaikan. Cuma kali ini kita pakai versi 17, kita biarkan saja. Klik aja next. Kemudian kita pilih komponen yang diperlukan ya. Ini kita biarkan semua komponennya. Kita install, langsung aja klik next. Kemudian untuk penyimpanan datanya nanti itu mau disimpan di mana ya? Kita biarkan dia disimpan di dalam folder 17 kemudian di dalam folder data. Kita klik aja langsung next. Nah, kemudian di sini kalau misalnya kita pernah melakukan instalasi, kita bisa gunakan folder yang sudah ada karena kebetulan saya sudah coba instalasi tadi ya. Cuman tadi barusan saya coba uninstall ini untuk pembelajaran ya. Langsung saja klik next. Nah, di sini sebenarnya kalau misalkan pernah lakukan instalasi, di sini ada instalasi summary, tapi saya akan tunjukkan untuk cara pengisian password dan untuk pengisian port. Nah, jadi saya mundur sampai sini dulu ya. Saya pause dulu sejenak. Where is it? Bentar ya. Keyboard saya tidak jalan. Oke ya, kita sambung lagi ya instalasinya. Tadi kita sampai di direktori penyimpanan data ya. Saya tadi udah hapus folder datanya. Ini supaya saya bisa tunjukkan nanti kita bisa isi password dan portnya ya. Supaya kita tidak bingung dari mana asalnya. Oke, ini kita biarkan tadi. Klik next. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi password ya. Password database untuk super user.
Nah, super user ini sudah ditentukan seperti yang kita bahas, yaitu namanya Postgres. Ya. Kita langsung aja isikan password yang kita inginkan, terserah. Ya. Yang penting mudah diingat. Oke, saya isi aja password saya ya. Oke, kalau sudah diisi, kita klik Next. Nah, kemudian kita tentukan nomor port yang ingin di-listen ya. Karena di sini default Postgres-nya 5432, kita biarkan saja. Tapi kalau teman-teman ingin mengubah nomor portnya sesuai keinginan juga silakan, asalkan tidak bentrok dengan penggunaan service yang lain. Oke, kita langsung saja klik Next. Kemudian ada opsi lanjutan. Ini kita langsung klik Next saja ya. Nah, baru di sini muncul pre-installation summary. Ini adalah rangkuman instalasi yang sudah kita lakukan sebelumnya ya. Kita langsung Next saja. Nah, kalau sudah ready to install, langsung saja klik Next. Nah, ini kita tunggu lagi beberapa saat karena ini sangat cukup memakan waktu ya untuk selesai instalasi. Jadi ditunggu saja prosesnya. Saya pause lagi videonya. Oke, baik ya. Instalasinya sudah selesai. Ini sudah berhasil diinstal. Kalau misalkan teman-teman mau lanjut launching Start Builder, pada saat exit boleh, cuma ini saya tidak akan lanjut. Saya hilangkan centangnya, langsung klik Finish. Kalau sudah selesai, kita bisa cek apakah PostgreSQL kita berhasil diinstal. Ya. Kita buka aplikasi terminal. Teman-teman bisa gunakan terminal apa saja bebas, bisa menggunakan PowerShell, bisa menggunakan Git Bash, ya. Atau kalau di Linux juga bisa pakai bawaannya. Ada juga ZSH ya, aplikasi terminal eksternal, silakan ya. Yang penting bisa menuliskan perintah shell. Oke. Nah, kita akan melakukan verifikasi apakah berhasil diinstal atau belum ya. Kita ketik dengan PSQL min version ya. Kita mau ngecek versi PSQL ini versi berapa. Nah, ternyata ini sudah terinstall dengan versi 17.5. Nah, jika misalkan teman-teman menghadapi kesulitan, misalkan PSQL perintahnya tidak terbaca, teman-teman pastikan sudah setting di System Environment Variable ya. Jadi saya akan tunjukkan caranya. Teman-teman klik di sini Windows Start, kemudian cari yang namanya System Variable. Ya, kita akan edit the System Environment Variables. Klik aja, langsung klik Environment Variables. Nah, yang akan kita ubah Environment Variables ya, yaitu di System Variables ya, supaya nanti berlaku untuk semua user yang menggunakan OS ini. Ya, kita cari sistem variabelnya, scroll, cari yang path ya, ini. Klik 2 kali. Nah, di sini pastikan teman-teman sudah ada ya, sudah ditambahkan sistem variabel di C program files PostgreSQL 17 folder bin ya. Ini saya coba delete dulu. Kalau saya delete, saya oke, saya oke, saya oke. Kita coba ketik lagi PSQL min version. Oke, mungkin kita coba restart terminal atau saya coba buka yang baru ya. Nah, ini sini muncul hasil bahwa PSQL-nya tidak ditemukan perintahnya. Makanya kita harus setting System Environment Variable ya. Nah, sekarang kita akan buka lagi Environment Variables. Klik lagi Environment Variables. Di System Variable cari path. Nah, kita coba arahkan ke sini ya. Kita browse untuk mencari. Ingat, kita cari aplikasi PostgreSQL yang sudah kita install tadi ya. Tadi kita install di hard disk C, kemudian cari yang program files, kemudian cari yang PostgreSQL, di scroll aja. Cari folder 17, kemudian cari folder bin. Ya, klik aja folder bin, kemudian klik OK.
maka di sini sudah ditambahkan. Setelah ditambahkan, kita klik OK, dan klik OK. Setelah itu, kalau misalkan kita ketikkan PSQL min versionnya belum berhasil, kita bisa restart terminalnya dengan cara tutup dan buka lagi, atau kita bisa buka tab baru lagi dengan ketikkan perintah yang sama, PSQL min version. Nah, sekarang sudah muncul ya, output PSQL ini sudah terinstall pada versi 17.5. Oke, kalau begitu PSQL sudah siap kita gunakan. Nah, sekarang kita akan coba login ke PostgreSQL dengan aplikasi PSQL ya. Kita ketikkan perintah PSQL min U besar atau username. Teman-teman bisa pakai min U besar atau min username. Huruf kecil semua. Boleh ya. Tapi kalau mau ringkas, min U besar juga boleh. Kemudian spasi nama username-nya ya. Karena kita menginstal Postgres pertama kali, maka kita dapat super user yang namanya Postgres. Kemudian tekan aja Enter. Kita akan isikan password untuk user Postgres-nya ya. Masih ingat ya teman-teman, pada saat mengisi password saat instalasi, itulah yang akan kita gunakan di sini. Ya, ketikkan aja passwordnya. Ketika diketik ini tidak akan terlihat, tapi sebenarnya sudah terisi supaya tidak ketahuan. Ya, tekan Enter. Kalau sudah masuk mode seperti ini, artinya kita sudah berhasil masuk ke aplikasi PSQL. Nah, kita bisa ketik help untuk melihat bantuan perintahnya ya. Kita ketik help. Maka di sini ada perintah-perintah dasar untuk PSQL-nya ya. Dan biasanya ini diawali dengan backslash ya. Tapi kalau kita mau lihat perintah-perintah PSQL lebih lanjut, kita bisa ketik backslash tanda tanya ya. Kita coba aja backslash tanda tanya ya. Di sini banyak sekali perintah-perintah bawaan PSQL yang bisa kita gunakan. Ini sudah terkategori dengan baik. Kita juga bisa membaca penjelasan kegunaannya apa. Kemudian ada beberapa parameter opsional yang bisa kita pahami atau kita bisa manfaatkan ya. Kalau kita mau scroll, karena ini masih banyak perintah, teman-teman bisa tekan spasi. Ini tekan spasi untuk scroll satu halaman terminal ini, tapi kalau teman-teman mau nyicil aja, teman-teman bisa tekan Enter beberapa kali. Tapi kalau teman-teman mau mengakhiri, teman-teman bisa tekan Q ya untuk keluar dari list dari perintah help tadi ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita membersihkan untuk perintah-perintah ini gitu. Nah, biasanya kita coba ya, kalau kita ketik ls, kalau kita mau membersihkan perintah, kita kan langsung ketik clear di sini. Selesai. Tapi, kalau di PSQL, ini kita tidak bisa langsung mengetikkan clear begini. Ya. Tidak bisa seperti ini, apalagi kalau misalkan ada mode seperti ini, berarti kan perintah belum selesai. Kita coba kasih titik koma. Nah, di sini sintaksnya error. Karena dia tidak tahu clear ini apa. Ya. Nah, kita coba lihat lagi ya bantuannya ya. Backslash tanda tanya. Kemudian kita langsung tekan spasi sampai terakhir ya. Ini sudah selesai. Kita cari yang operating system ya. Nah, di sini kita lihat kita bisa memanfaatkan backslash tanda seru diikuti dengan nama perintahnya. Ini digunakan untuk mengeksekusi perintah di shell, atau kita bisa memulai interaktivitas dengan shell-nya ya. Nah, kita bisa kasih backslash tanda seru, kemudian spasi, langsung dengan perintahnya apa? Misalnya clear. Nah, maka sekarang untuk PSQL-nya atau Postgre-nya itu sudah bersih ya. Teman-teman nanti bisa baca sendiri untuk perintah-perintah PSQL-nya. Kita akan gunakan yang sering dipakai saja. Oke, pertama balik lagi ke topik, kita akan membuat database pertama kita. Oke,
Cara membuat database seperti yang tadi kita bahas di slide, kita ketikkan perintah create, kemudian spasi database, kemudian diikuti dengan nama database-nya atau basis datanya. Sekali lagi namanya bebas, tidak boleh ada spasi, ya. Misalnya dalam kasus video-video sebelumnya kita akan buat database dengan nama sistem underscore informasi underscore sekolah. Jangan lupa diakhiri dengan tanda titik koma. Langsung saja tekan enter. Nah, kalau muncul output seperti ini, tidak ada error, berarti database berhasil dibuat. Nah, untuk memastikan bahwa database ini ada, kita bisa mengetikkan \l. Ya. Ini artinya kita akan melihat list database apa saja yang sudah ada di dalam Postgres komputer kita. Tekan langsung enter, maka akan muncul daftar nama database yang sudah ada ya. Salah satunya sistem informasi sekolah yang sudah kita buat. Nah, kalau misalkan ini database yang lain, ini adalah bawaannya PostgreSQL dan ini kita bisa abaikan, tidak kita ganggu ya. Nah, yang jelas untuk database buatan kita ini sudah berhasil dibuat. Nah, apakah database yang kita buat ini sudah atau yang sudah kita buat ini bisa kita hapus? Jawabannya bisa, ya. Caranya adalah, kalau tadi kita buat yaitu create database, maka untuk menghapusnya kita pakai perintah drop database. Kemudian diikuti juga dengan nama database ya, sistem informasi sekolah. Kasih tanda titik koma, enter. Maka database-nya berhasil dihapus ya. Kalau misalkan teman-teman berpikir nanti ke depannya ya, kalau misalkan datanya sudah banyak, kita buat aplikasi dengan data yang sudah banyak sekali, teman-teman sebelum menghapus basis datanya atau database-nya, silakan mempertimbangkan lagi apakah database-nya layak untuk dihapus atau tidak. Nah, karena kalau misalkan data yang sudah banyak, kan banyak sekali data penting di sana. Gitu. Sebaiknya lebih berhati-hati lagi. Tapi kalau mau lebih aman untuk menghapus database-nya, kita harus backup dulu database-nya, kita download gitu ke komputer kita, nanti baru kita bisa hapus dengan mudah. Nah, backupan file ini nanti yang akan kita gunakan untuk membalikkan database-nya. Tapi itu akan kita bahas lebih lanjut ke depannya. Cuma untuk pembelajaran ya, ini kita tidak masalah untuk memperkenalkan perintah ini dulu. Karena kebetulan isinya masih kosong ya, belum ada apa-apanya. Nah, sekarang kita akan buat kembali ya. Create database sistem informasi sekolah. Oh, maaf, titik koma. Oke, \l sudah ada ya. Sekarang kita bersihkan tanda seru clear. Nah, database ini yang akan kita gunakan terus-menerus ya pada beberapa video sebelumnya. Jadi, di video-video berikutnya kita akan membahas lebih seru mengenai teknis dari PostgreSQL. Nah, selanjutnya kita akan membahas di video berikutnya ya, itu kita akan membahas mengenai bahasa SQL atau Structure Query Language ya, di mana kita akan memperkenalkan beberapa sintaks-sintaks penting yang sering digunakan untuk kita mengelola data di basis data. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Ya, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Jika teman-teman ada komentar, pertanyaan, diskusi, kritik, saran, bisa dituliskan di bawah kolom komentar di bawah video ini. Jika teman-teman ingin berinteraksi, silakan teman-teman ikuti Instagram saya, ya. Kemudian bisa menghubungi saya juga melalui email dan juga teman-teman bisa melihat beberapa source code yang pernah saya buat di GitHub, ya. Walaupun masih sederhana, tidak masalah. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video selanjutnya.